Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leni Aisyah dengan NIM 25050360005. Saya dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang sebagai bahasa resmi berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman kerajaan Hindu-Buddha, bahasa Melayu mengalami percampuran dengan bahasa Sanskerta. Pada saat itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa perhubungan, bahasa kebudayaan, bahasa perdagangan, dan bahasa resmi kerajaan. Kenapa bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat yang membuat keberadaannya semakin kokoh menjadi bahasa penghubung antar pulau. Ada beberapa faktor penyebab bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Salah satunya karena merupakan bahasa perhubungan, sistem dan bahasa yang mudah dipelajari dan bisa diterima dari semua suku. Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Namun, baru diresmikan pada saat satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya 18 Agustus 1945. Pada tahun 1928, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun itu, para tokoh membuat ikrar untuk menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia dan dicetuskan pada saat Sumpah Pemuda. Lalu, mereka melakukan penamaan bahasa Indonesia sebagai bentuk menghindari imperialisme bahasa apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Bahasa Indonesia masuk ke dalam 3 kategori perkembangan. 1. Bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia diikrarkan kembali oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober. Dengan sangat jelas, bahasa Indonesia diikrarkan pada butir ketiga Sumpah Pemuda dan bahasa Indonesia kemudian mulai diterima oleh masyarakat. Dengan diterimanya bahasa Indonesia secara harfiah, bahasa ini berarti menjadi bahasa pemersatu Indonesia. 2. Bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa negara sejak ditetapkan pada dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sejak 18 Agustus 1945. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang menjadi fase awal bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan dan resmi menjadi bahasa negara Indonesia. Yang ketiga, bahasa internasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional merupakan lanjutan dari 2 fase yang ada di atas. Selain memiliki sejarah, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi. Di dalam fungsi itu, bahasa Indonesia memiliki 2 kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kenapa sih selain mengetahui sejarah bahasa Indonesia, kita juga harus mengetahui dan memahami fungsi dari bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai peran penting dalam mempersatukan bangsa, melestarikan budaya, dan mendukung pendidikan. Selain itu, bahasa Indonesia juga menjadi identitas nasional dan alat untuk berinteraksi masyarakat luas. Selain fungsi secara garis besar, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi secara khusus, yaitu mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni, mempelajari bahasa-bahasa kuno, dan mengeksploitasi iptek. Dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu dalam masyarakat yang berbeda sosial, budaya, dan bahasanya, serta alat penghubung antar daerah. Selain kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan sebagai bahasa negara yang berfungsi sebagai bahasa resmi negara, bahasa resmi pengantar lembaga ilmu pendidikan, bahasa resmi perhubungan nasional, bahasa resmi pengembangan kebudayaan nasional, sarana pengembangan dalam kebudayaan dan pengetahuan serta teknologi modern, bahasa media massa, pendukung sastra Indonesia, pemerkaya bahasa dan sastra daerah. Itu tadi penjelasan singkat saya tentang sejarah dan fungsi bahasa Indonesia. Semoga dengan kita memahami dan mengetahui
sejarah dan fungsi bahasa Indonesia, kita lebih dapat menghargai dan memanfaatkan bahasa Indonesia secara optimal sebagai alat komunikasi, identitas bangsa, dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.